Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Rangga Pratama dengan NIM 2203168. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai fungsi komposisi dan fungsi inverse. Oke, pertama-tama sebelum kita melangkah ke komposisi dan inverse, kita perlu mengetahui apa itu fungsi dulu. Nah, jadi fungsi itu adalah relasi himpunan A ke himpunan B, seperti yang sudah kita ketahui, dengan setiap anggota A dipasangkan ke satu anggota B. Dalam pembahasan relasi dan fungsi himpunan yang terlihat digolongkan ke dalam 3 jenis, yaitu yang pertama daerah asal, yaitu domain, yakni himpunan A-nya, dan yang kedua daerah kawan, yakni himpunan B-nya yang kita misalkan tadi, terus daerah hasil yang range-nya, yang mana himpunan A dan yang di himpunan A yang dipasangkan ke himpunan B itulah yang dinamakan dengan daerah hasil atau range. Lanjut. Oke. Langsung saja kita masuk ke fungsi komposisi. Nah, fungsi komposisi merupakan gabungan operasi antara dua jenis fungsi, yakni fx dan gx, sehingga menghasilkan sebuah fungsi baru. Operasi fungsi komposisi biasanya dilambangkan dengan ini, yang bundaran, dan kalau dibaca itu dia namanya komposisi. Jadi kalau fx dioperasikan dengan gx, itu dibacanya fx komposisi gx, atau bisa juga fx bundaran gx juga bisa kalau mau. Oke, lanjut. Nah, dari fungsi komposisi tadi terdapat setelah kita menggabungkan antara mengkomposisikan antara fungsi fx dan gx, terciptalah fungsi baru yang dapat terbentuk dari fx dan gx itu sendiri, yakni kemungkinan pertama yaitu di sini ada dua kemungkinan yang saya tulis di sini, yakni f komposisi g, x artinya g dimasukkan ke dalam f, maksudnya gx ini fungsi gx dimasukkan ke dalam fungsi fx. Begitu juga sebaliknya, seperti ini, g komposisi f, x artinya f dimasukkan ke dalam g. Nanti aja biar paham, nanti kita bahas aja contohnya. Sementara itu, sifat-sifat fungsi komposisi dapat dilihat diantaranya ini, f komposisi gx itu tidak sama dengan g komposisi fx. Tidak sama, karena mereka beda dari jenis dua fungsi ini, mereka fungsi yang berbeda. Selain itu ada juga sifat kedua, yakni f komposisi dalam kurung g komposisi h x sama dengan f komposisi g, terus itu dikomposisikan lagi dengan h x, itu sama. Seperti itu. Ini seperti sifat apa sih? Ini seperti sifat asosiatif, terus di atasnya ini kayak sifat konduktif, bukan konduktif. Ini sifat asosiatif, terus di atasnya sifat apa sih yang perkalian, lupa. Oke, lanjut aja, kita cepet-cepet aja ke contoh soal. Kita lanjut ke contoh soalnya. Kita belum ke fungsi inverse ya, nanti fungsi inverse-nya nanti. Kita ke contoh soal dan pembahasan dari fungsi komposisinya ini dulu nih. Nah, kita dikasih soal begini. Satu aja contohnya biar cepat. Diketahui fx sama dengan 2x dan gx sama dengan min 3x. Kita tulis dulu ya. Sambil tulis, sambil ini. Udah. Oke, pertama diketahui itu fx-nya. Fx sama dengan 2x. Terus gx sama dengan x kurang 3. Nah, kita disuruh tentukan G komposisi F. G komposisi F, kita bisa tulis aja begini. Kalian mau ikut cara ini juga bisa, atau di sini saya akan pakai caraku sendiri nih. Kayak begini. Pertama kita lihat dulu G, terus Fx. Gimana tuh? Jadi di sini kita masukkan G-nya ke dalam
Oh tidak, kita masukkan f-nya ke dalam fungsi gx-nya. Jadi nanti variabel yang ini kita ganti dengan ini. Karena tadi seperti yang sudah kita bahas tadi, fx-nya bakalan dimasukkan ke dalam fungsi gx-nya. Jadi kita langsung aja kita tulis x-nya tadi kita ganti menjadi 2x, berarti 2x dikurang 3. Ya paham lah ya. Gampang. 2x kurang 3. Oke, jadi kita dapat fungsinya seperti ini. Jadi G komposisi fx itu adalah 2x kurang 3 di sini. Cukup mudah lah ya. Kita hapus saja. Set. Oke, di sini kita lanjut. Halo. Oke. Kita lanjut ke fungsi inverse. Nanti kita akan bahas hubungannya juga. Oke, fungsi inverse adalah fungsi kebalikan dari fungsi, intinya fungsi kebalikan, yaitu suatu fungsi yang berkebalikan dengan fungsi asalnya. Jika fungsi umumnya adalah f, maka fungsi kebalikannya adalah f pangkat min 1. Ini pangkat min 1 ini. F inverse dibacanya. Ketika f fungsi yang memetakan x ke y sehingga bisa langsung dituliskan menjadi y sama dengan fx, maka f inverse merupakan fungsi yang memetakan y ke x, ditulis x sama dengan f inverse y. Bingung? Saya juga. Kita cepat-cepat aja ke contoh soalnya di sini. Oke, di sini masih ada sedikit pembahasan lagi. Dapat dimisalkan fungsi f adalah a dipetakan ke fungsi b, di mana itu adalah fungsi bijektif. Pada posisi seperti ini, fungsi f adalah fungsi yang menggabungkan pada masing-masing elemen b yang masih tepat satu elemen dengan a. Ketika fungsi f dinyatakan dengan fungsi inverse, maka menjadi sebagai berikut. F inverse apa itu bacanya di? Bentar dulu. F inverse adalah B dipetakan ke fungsi B dipetakan ke fungsi A. Maka akan menjadi Y sama dengan Fx dipetakan ke X sama dengan F inverse Y. Seperti itu. Mungkin. Oke, kita langsung aja ke contoh soalnya biar paham. Nah, di sini ada contoh soal yang mudah. Dimana kita dikasih soal, tentukan fungsi inverse dari fx sama dengan x kurang 3, maka f inverse x-nya adalah titik-titik. Kita coba selesaikan di sini. F inverse, bentar dulu nih. Nah, pertama-tama di sini kita sudah ketahui kalau fx-nya itu adalah x kurang 3. Untuk mendapatkan inverse dari fx ini, kita perlu mengganti fx-nya menjadi y dulu. Kita misal fx sama dengan y. Nanti kita bahas kenapa harus dimisalkan dulu ya. Kita misalkan dulu pertama-tama. Berarti y sama dengan x kurang 3. Nah, untuk kita mendapatkan inverse-nya itu kita harus menentukan y-nya ini. Jadi kita harus y-nya ini sama dengan berapa. Kita bisa pindah ruaskan saja seperti biasa. Berarti x kita coba pelan-pelan aja. Kita coba putar balik ke sana ke situ. Setelah itu kita buat 3-nya pindah di sini menjadi y tambah 3. Nah, ini kita sudah dapatkan ini fungsinya. Setelah itu kita kembalikan lagi menjadi ini menjadi x. X sama dengan x kurang x tambah 3.
Nah, di sini pertanyaannya kenapa bisa begini? Kenapa f inverse x itu x tambah 3? Jadi, sahabat kita hapus dulu ini, di pause aja videonya. Tadi kan f inverse x-nya itu sama dengan x tambah 3. Terus fx-nya itu adalah x kurang 3. Nah, jikalau kita mengoperasikan fungsi komposisi antara fx dan f inverse x, maka hasilnya akan menjadi x. Kita lihat ya. Coba kita gini, f komposisi f inverse x sama dengan ini, kita masukkan fungsi inverse-nya ke dalam fungsi f-nya ini ya. Jadi kita begini, x tambah 3 dikurang iya ya, begitu. Oh iya, ini kan habis, maka hasilnya menjadi x. Nah, itulah mengapa cara untuk mendapatkan fungsi inverse x dari fungsi fx itu adalah dengan memisalkan fx-nya menjadi y-nya, dan kemudian kita operasikan, lalu nanti y-nya kita menjadikan x, sementara x yang di sana itu kita ubah menjadi f inverse. Nah, itulah tadi, begitulah cara mencari inverse-nya. Kalau ada pertanyaan nanti tanyakan aja. Dapat tutup, yang ditutup. Oke, sekian dari saya. Itu saja yang bisa saya sampaikan terkait materi fungsi komposisi dan fungsi inverse. Bagi yang berkenan ingin bertanya, nanti bertanya aja. Saya akhiri dengan ucapan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.